Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Maulidia Tagalung dengan NIM 0103232016, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi hadis. Yang pertama yaitu hadis. Secara etimologi merupakan masdar dari kata kerja al-hadis atau komunikasi, cerita, percakapan baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Penggunaan kata hadis ditinjau dari sudut kebahasaan tersebut juga dapat ditemukan dalam Al-Quran, disebut sebanyak 28 kali dengan rincian, 23 kali dengan bentuk mufrad, dan 5 kali dalam bentuk jamak. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Berdasarkan hadis, para ulama memberikan pengertian sunnah secara bahasa yang artinya jalan dan kebiasaan yang baik atau yang jelek. Sunnah sebagai tradisi Rasulullah SAW sepertinya yang dipahami sebagian kaum muslimin belakangan. Pada mulanya adalah perilaku aktual Nabi yang berulang dilakukan secara diam-diam atau disebut juga dengan non-verbal. Yang ketiga yaitu khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat. Yang pertama adalah khobar adalah sinonim dari hadis. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Dan yang ketiga, khobar lebih umum daripada hadis. Yang keempat ada atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat al-syai, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi terdapat 2 pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan yang kedua, atsar adalah berbeda dengan hadis. Baik kedudukan dan fungsi hadis. Pada masa Rasulullah tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan Al-Sunnah. Semua tetap begitu hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. C. Dalil-dalil tentang kehujahan hadis. 1. Al-Quran Al-Karim. Di dalam Al-Quran terdapat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul Sunnah. Yang kedua, hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW diberi Alkitab dan Sunnah dan mewajibkan kita berpegang teguh kepada keduanya serta mengambil apa yang ada pada Sunnah seperti apa yang ada pada Alkitab. Yang ketiga, ijma. Umat Islam telah mengambil kesepakatan bersama untuk mengamalkan Sunnah. Bahkan hal itu telah mereka anggap sejalan dengan memenuhi panggilan Allah SWT dan Rasul-Nya yang terpercaya. 4. Pandangan al-ra'yi. Sesungguhnya mazhab Abu Hanifah, imam para ahli ra'yu, tidak pernah menolak sunnah dan para imamnya masih berargumentasi dengannya serta membangun hukum-hukum mereka berdasarkan sunnah. Yang kelima yaitu pandangan para fuqaha. Dengan pasti kami tegaskan di sini bahwa semua fuqaha kaum muslimin dan dari berbagai mazhab dan kawasan, baik yang mempunyai mazhab yang masih bertahan, yang tinggal namanya saja, yang memiliki pengikut ataupun tidak, mereka tidak memandang penting mengambil sunnah. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.